Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Hai Halo, Mas, Hai. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi bersama kami tim satu atau tim A, kelompok 3. Nah, di sini saya akan membahas eh, tentang persiapan dan perencanaan redis atau redistribusi tanah. Kira-kira teman-teman sepakat nggak nih? Menarik tuh, Mas. sepakat Mas. Oke, ini langsung saja ya karena waktunya singkat. Nah, di tahapan kegiatan ada persiapan dan perencanaan redistribusi tanah. Nah, ini ada teman saya Mas Fahri. Mas bisa dijelaskan sedikit Mas, apa sih tahapan kegiatan dari redis atau redistribusi tanah Mas? Silakan. Baik, terima kasih, Mas Hussein. Untuk tahapan kegiatan redistribusi tanah ini sendiri cukup kompleks, mulai dari rapat koordinasi, target dan penyusunan jadwal, hingga penyiapan peta kerja. Kemudian setelah itu ada penetapan lokasi redistribusi tanahnya, hingga yang terakhir untuk penetapan organisasi pelaksana dan GTRA kabupaten atau kota. Oke, itu terima kasih Mas Fari. Nah, ini ada sedikit apa namanya kegiatan-kegiatan yang sudah dibacakan Mas Fari, sedikit saja karena waktunya terbatas. Nanti teman-teman bisa cek hasilnya ada di tabel di akhir. Nah, selanjutnya ada output atau hasil bisa dijelaskan oleh Mbak Intan. Baik Mas, untuk output atau hasilnya yaitu dalam tahap persiapan dan perencanaan redistribusi tanah, outputnya itu salah satunya adalah kita mengetahui apakah objek tanah itu sudah clean and clear atau tidak ada sengketa, konflik, ataupun permasalahan tanah lainnya. Nah, dari segi pelaksanaan redistribusi tanah, dalam salah satu tahap kegiatannya yaitu sosialisasi, yaitu kita dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu apa saja hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut dan apa saja syarat-syarat yang dapat dipenuhi oleh masyarakat sebagai penerima hasil kegiatan redistribusi tanah. Mungkin cukup sekian Mas. Nah, benar sekali Mbak Intan. Nah, untuk selanjutnya ada keterkaitan substansi mutu pelatihan agenda. Nah, itu bisa dipaparkan oleh Mbak Maria. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan Agenda 2, ini kita melihat bahwa poin pertama saat rapat koordinasi ini mencerminkan sikap kolaboratif yang mencapai suatu kesepakatan. Kemudian pada tahapan target dan anggaran itu menjadi acuan sikap akuntabel yang mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Em, Kemudian untuk tahapan berikutnya ada sosialisasi dan penyuluhan terhadap redistribusi tanah itu mencerminkan sikap harmonis di mana tercipta suasana kolaborasi, kerjasama dan meningkatkan produktivitas kinerja ASN. Adapun kegiatan saat pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penetapan objek tanah dan saat pemberian hak atas tanah menjadi langkah penyediaan layanan itu ASN-nya berorientasi pada pelayanan di mana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat dan pembukaan hak atas tanah mencerminkan hasil kinerja ASN yang berorientasi pelayanan serta wujud nyata sikap loyalitas ASN yang berkomitmen mencapai tujuan sesuai target redistribusi tanah yang tepat sasaran dan juga tepat waktu. Demikian, Mas. Terima kasih Mbak, sangat menarik hasil sharingnya. Nah, untuk selanjutnya ada kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi. Nah, bisa dijelaskan Mbak Desi? Baik, Mas. Redistribusi pertanahan itu diatur dalam Perpres nomor 62 tahun 2023 memiliki beberapa poin penting yaitu percepatan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui legalitas aset dan redistribusi tanah, serta menyelesaikan konflik agraria. Nah, ini sangat selaras dengan misi ATR BPN, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Mungkin itu, Mas. Oke Mbak. Nah, ini teman-teman tadi beberapa teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai sedikit sharingnya. Nah, di sini yang terakhir ada penguatan nilai-nilai organisasi. Mungkin bisa saya jelaskan. Di sini ada melayani profesional terpercaya, melayani petugas aktif turun langsung ke desa-desa untuk melakukan identifikasi subjek dan objek. Nah, untuk yang profesional bekerja sesuai standar operasional atau SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir yang terpercaya melibatkan integrasi lintas sektor untuk validasi yang objektif. Nah, itu sedikit sharing dari tim satu atau tim A kelompok 3. Untuk teman-teman, sebelum melihat hasil tabel diskusi dari tim satu kelompok 3, nah di sini ada sedikit cerita mengenai reforma agraria melalui redistribusi tanah. Nah, di sini di berita ini itu menceritakan warga ex pejuang Timur Timur yang merasakan manfaat reforma agraria melalui Redis. Melalui program ini, mereka memperoleh tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik, sehingga memiliki kepastian hukum dan rasa aman. Redistribusi tanah juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini teman-teman semua hasil diskusi atau kerja tim satu kelompok 3. Nah, ini sudah terisi semua dari kegiatan, tahapan kegiatan, ada output juga. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi ini, kegiatan ini dapat mencerminkan sikap loyal dalam core values berakhlak, yaitu komitmen ASN dalam melaksanakan kebijakan negara secara patuh, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sikap ini mendukung terwujudnya keadilan agraria serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Cukup saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, bye.